Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Padang Panjang TV? Kembali kami hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda dari Comment Center Padang Panjang bersama saya, Derut M. Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Baik dalam pengelolaan informasi publik, memiliki Comment Center serta terkenal sebagai kota Smart City, memotivasi kantor Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan studi tiru ke Dinas Kominfo Padang Panjang Kamis 6 Januari 2022. Alasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah untuk studi tiru ke Kominfo Padang Panjang pada Kamis 6 Januari 2022 adalah karena Kota Padang Panjang termasuk bagus dalam pengelolaan informasi publik, memiliki Comment Center dan terkenal sebagai salah satu kota Smart City. Rombongan mengunjungi Kominfo Padang Panjang yang disambut hangat oleh Kadis Kominfo Ampera Salim didampingi Kabid E-Government dan Teknologi Informasi Jimmy Saputra. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Kominfo Aceh Tengah, Laila Kusuma, menyampaikan studi tiru pihaknya adalah bagaimana Kominfo Padang Panjang mengelola informasi dan Comment Center, belajar infrastruktur pengelolaan sistem informasi publik, serta pengelolaan layanan digital terintegrasi dan integrasi data pemerintahan. Sama persis seperti yang direkomendasikan oleh teman-teman dan rekanan bahwa memang Comment Centernya Kota Padang Panjang ini memang patut untuk dilakukan studi tiru. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Menggelar pertemuan bersama OPD terkait serta konsultan dari PT Pentarekayasa, Wali Kota Fadli Amran membahas tahapan pembangunan Sport Center di Padang Panjang. Tahapan pembangunan Sport Center mulai dibahas pemerintah kota dengan menentukan prioritas pembangunan awal setelah rampungnya detail engineering design. Pembahasan itu digelar dalam pertemuan Wali Kota Fadli Amran bersama OPD terkait serta konsultan dari PT Pentarekayasa pada Jumat 7 Januari 2022 di ruang VIP Balai Kota. Lewat APBD yang disepakati antara Pemko dan DPRD, Sport Center dibangun dengan dana 70 miliar rupiah. Pembangunan dilaksanakan tahun jamak atau multi-years. 30 miliar rupiah digelontorkan di tahun pertama dan 40 miliar rupiah pada tahun berikutnya. Wako Fadli Amran mengatakan penganggaran Sport Center di RPJMD pada awalnya 200 miliar rupiah. Namun karena terjadinya COVID-19 anggarannya direvokasi. Meskipun begitu, Wako Fadli akan berupaya mendapatkan tambahan dana nantinya dari Kementerian Olahraga. Mungkin pandangan kita harus kita samakan dulu, berarti kan kita komit kalau bisa satu tempat nanti semuanya ya ada kontinuitas lah. Jangan sampai nanti kalau saya tangkap dari Ibu, ya jangan sampai nanti ini ada lagi, ini ada lagi, itu ada lagi kan gitu. Biar lebih cantik dan juga lebih bagus lah ya sistem ini kita. Hari Suyana dan juru kamera Mulia Murtayadi, Padang Panjang TV. Hadapi Lomba Sumber Sadar Vaksinasi atau Sumdarsin yang digelar mulai 8 hingga 22 Januari 2022 mendatang, Polres bersama Pemko gelar rapat persiapan. Rapat persiapan hadapi Lomba Sumdarsin atau Sumber Sadar Vaksin pada Sabtu 8 hingga 22 Januari mendatang diadakan pada Jumat 7 Januari 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wakapolres Kompol Alfira dalam rapat yang dihadiri Sekdako Soni Budaya Putra, Asisten 3 Martoni, Kepala OPD, Kabak Ops Polres AKP Simamora, Camat dan Lurah tersebut menyampaikan jumlah presentasi vaksinasi di Kota Padang Panjang sudah mencapai 113%. Namun angka tersebut merupakan angka akumulatif total masyarakat yang melakukan vaksinasi di Kota Padang Panjang. Dari 113%, masih banyak data-data masyarakat Padang Panjang yang belum divaksin dan akan menjadi evaluasi bersama Pemko dan menjadi sasaran untuk vaksinasi. Sementara itu, Sekdako Soni meminta kepada seluruh OPD, camat, lurah untuk ikut aktif dalam Sumdarsin dengan menggerakkan masyarakat yang belum divaksinasi untuk mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah disediakan. Melalui kesempatan ini kami juga menghimbau kawan-kawan dari Kominfo untuk berikan himbauan kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Padang Panjang untuk memberikan izin kepada anak-anaknya untuk divaksin. Dan kalau izin itu dapat pada waktu yang cepat,
maka dalam mungkin minggu depan kita sudah bisa memvaksin anak umur 16, ulangi, anak umur 6 sampai umur 11 tahun. Demikian. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Bertempat di Masjid Nurul Furqon, Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Padang Panjang gelar wirid bulanan putaran pertama di tahun 2022. Wirid bulanan putaran pertama tahun 2022 BKMT Kota Padang Panjang diadakan pada Minggu 9 Januari 2022. Wirid bulanan putaran pertama BKMT ini dihadiri staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Yas Edi Zarwin, Kakan Kemenak Alizar Chan, dan Buya Hamidi sebagai penceramah. Dalam kesempatan tersebut, Alizar Chan mengatakan keberadaan Majelis Taklim di Kota Padang Panjang menjadi hal yang penting dan berharap bulan-bulan ke depan akan lebih banyak lagi Majelis Taklim yang ikut kegiatan wirid bulanan BKMT tersebut. Sementara itu, Yas Edi Zarwin menyampaikan apresiasi Pemko kepada BKMT yang mengadakan wirid dan juga menjadikannya sebagai kegiatan rutin bulanan. Dega Paduana dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Setelah 2 bulan lebih Kota Padang Panjang berada dalam tahap PPKM level 1, mulai Senin 10 Januari 2022, proses pembelajaran tatap muka 100% mulai diterapkan dengan mengacu pada protokol kesehatan. Mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, pembelajaran tatap muka dimulai pada 10 Januari 2022 diterapkan 100% di Kota Padang Panjang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani. Lebih lanjut, Ali menyebutkan pembelajaran dilaksanakan 6 jam dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Muji Sirwanto menyampaikan, keputusan memulai PTM 100% tersebut juga berdasarkan pada rapat Pemko beberapa waktu lalu yang dihadiri Asisten 1, Disdikbud, BPBD Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Kantor Kemenak, dan Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang. Kami dari Kota Padang Panjang tentu bersyukur dengan status zero COVID atau 0 kasus baru COVID selama 2 bulan terakhir, dan kita juga sudah ditetapkan level PPKM level 1 dari beberapa bulan yang lalu. Capaian vaksinasi kita sudah melebihi 100%, untuk lansia, untuk guru pun sudah lebih dari 80%, sehingga kita memberanikan diri untuk pembelajaran tatap muka lebih kurang 100% secara terbatas. Haris Suyata dan juru kamera Rizky Alfadli, Padang Panjang TV. Menjadi klaster usaha binaan Bank Rakyat Indonesia untuk pembinaan UMKM serta peternak sapi, Serambi Milk terima bantuan mesin pembuat keju mozzarella. Bantuan berupa mesin pembuat keju mozzarella diserahkan di Serambi Milk, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur pada Senin 10 Januari 2022. Sebelumnya, mesin ini sudah diberikan secara simbolis pada 30 September 2021 lalu oleh Komisaris Independen BRI Zulnahar Usman dan Dwi Ria Latifah kepada Ridwan Syah sebagai pengelola Serambi Milk. Kali ini, bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh pimpinan BRI Padang Panjang, Yuri Ferdian, kepada Ridwan Syah yang juga disaksikan Wali Kota Fadli Amran, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas, dan jajaran BRI Cabang Padang Panjang. Nah, kami pun berkomitmen gitu ya, petani-petani ini akan kami berikan permodalan. Jadi Uncu sekarang sudah senang gitu, Uncu sekarang tinggal mikirkan yang di sini saja. Kalau kemarin kan mikirkan petani juga. Nanti yang petani tugasnya kami. Wako Fadli mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI yang sudah memberikan bantuan mesin ini kepada Serambi Milk. Kita berharap memang tujuan orang Padang Panjang ya selain berwisata kuliner tetapi juga mencicipi olahan keju ataupun olahan produk susu di Serambi Milk dan juga beberapa peternakan di Kota Padang Panjang. Yuri Ferdian menyampaikan menjadi klaster usaha binaan, Serambi Milk sudah berkomitmen dengan BRI untuk pemberdayaan UMKM dan peternak sapi.
Dengan adanya produksi mozzarella akan menambah produksi susu sapi yang dibutuhkan dalam pengolahan mozzarella. Karena kendala kita selama ini memang susu yang kita produksi di Padang Panjang itu untuk pasarnya sendiri belum stabil karena umur ekonomis, umur tahannya itu singkat. Sekarang dengan mozzarella yang dibilang oleh Pak Pinca tadi itu bisa tahan sama 6 bulan. Kalau untuk pemasaran sendiri, alhamdulillah kalau untuk kebutuhan mozzarella ini untuk di wilayah Padang Panjang atau Sumatera Barat ini masih sangat tinggi gitu ya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Memimpin rapat pertemuan dengan tim pengadaan barang dan jasa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran ingatkan pejabat membuat komitmen dan kelompok kerja untuk serius dalam pengadaan, khususnya lelang dan tender proyek. Pada saat memimpin rapat pertemuan dengan tim PBJ atau tim pengadaan barang dan jasa di ruangan VIP Balai Kota pada Senin 10 Januari 2022, Wako Fadli juga mengingatkan tim PBJ dalam pembangunan Sport Center yang rencananya akan dikerjakan pada awal tahun 2022 ini. Wako Fadli meminta apapun pekerjaan yang akan dilakukan di tahun 2022 ini prinsipnya bukan main aman, tetapi selesai dengan hasil yang maksimal, terutama dalam hal pembangunan Sport Center. Wako Fadli meminta kepada BPBJPP untuk memilih manajemen konstruksi yang terbaik yang betul-betul sudah ditelaah dengan peraturan dan aturan yang berlaku. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Inspektur Syahrial, dan narasumber dari Widya Iswara Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Des Indri Prihantoni, Rifki Mahendra, dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang TV. Melakukan pertemuan dengan Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia atau IMAMI UI, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dukung penuh program Kampus Goes to Kampung UI. Dalam pertemuan dengan Ikatan Mahasiswa Minang atau IMAMI UI pada Senin 10 Januari 2022 di ruang kerjanya, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan pemerintah kota sangat mengapresiasi serta mendukung gerakan-gerakan dari IMAMI UI untuk memajukan pendidikan, khususnya di Padang Panjang. Sementara itu, Ketua IMAMI UI Reza Rahmadian menyampaikan pertemuan dengan wali kota bertujuan untuk menjelaskan program-program dari mahasiswa UI untuk memajukan kampung halaman, salah satunya melalui program KGTK. Lebih lanjut, Reza mengatakan KGTK merupakan program rutin yang dilakukan IMAMI UI. Banyak kegiatan yang nanti akan dilakukan, seperti roadshow, tryout untuk persiapan menghadapi UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer, dan juga melakukan beda kampus dengan pemateri-pemateri hebat. Kan kalau nilai kita bagus bukan berarti kita pintar. Pintar relatif. Tetapi sebagus apa kita mencari lingkungan, ya, bergaul dengan siapa. Saya rasa kuncinya itu. Ya, orang-orang sukses itu tidak ada yang lahir sendiri. Pasti dia mempunyai orang lain. Dia hidup dengan orang lain, makanya dia besar, kan begitu. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang TV. Hadir dalam acara tasyakuran Hari Amal Bakti Kemenak ke-76, Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, apresiasi komitmen dan kontribusi Kementerian Agama dalam membangun jati diri bangsa. Acara tasyakuran Hari Amal Bakti Kemenak ke-76 di Kampus 2 MTSN Padang Panjang pada Selasa 11 Januari 2022 dihadiri Ketua DPRD Mardiansyah, Kakanwil Kemenak Sumbar Helmi, Kakan Kemenak Kota Padang Panjang Alizar Chan, dan Forkopimda. Dalam acara tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan Pemko akan terus mendukung eksistensi dan komitmen pemerintah pusat melalui Kemenak. Senada dengan hal tersebut, Mardiansyah juga mengapresiasi Kemenak yang telah berperan aktif dalam ikut membangun kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang dengan program pembinaan umat dan menghidupkan syiar Islam. Dalam kegiatan tersebut, Wako Fadli Amran dan Ketua DPRD Mardiansyah mendapat penghargaan dari Kakanwil Kemenak Sumatera Barat. Dega Paduana dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang TV.
Melakukan audiensi bersama Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, pegiat Desa Wisata Kubu Gadang optimis dapat mengembangkan potensi yang ada untuk menjadi role model desa wisata di Provinsi Sumatera Barat. Pada saat beraudiensi dengan Wali Kota Fadli Amran pada Selasa 11 Januari 2022 di ruang VIP Balai Kota, penggiat Desa Wisata Kubu Gadang, Yuli Zazen menyampaikan keyakinannya mengembangkan desa yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut. Dikatakan Liza yang hadir bersama pemuka masyarakat dan kelompok sadar wisata, Kubu Gadang berpeluang menjadi role model desa wisata yang ada di Sumatera Barat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan Wako Fadli Amran mengapresiasi capaian desa wisata Kubu Gadang yang digerakkan oleh berbagai unsur masyarakatnya. Wako Fadli menilai penggiat wisata Kubu Gadang merupakan pelaku usaha yang andal. Karena kalau bisa kita lihat dari data kunjungan kita di 2021, 75% dari kunjungan wisatawan ke Kubu Gadang itu adalah untuk belajar menjadi desa wisata. Akhirnya ini menjadi peluang dan juga menjadi suatu tantangan bagi kita di Kubu Gadang. Orang belajar ke tempat kita punya apa sih gitu. Kita sudah sampai mana sehingga kita menjadi role model bagi desa wisata lain. Dan ini pun juga berdampak terhadap ekonomi. Kasihan kan kayak tahun 2018 sekian, 2019 sekian, 2020 target kami di 5 tahun sekian. Tampak hadir staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Zulkifli, Camat Padang Panjang Timur Asrul, dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Dikenal di mancanegara dan bernilai ekonomis tinggi, Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian Liverdi meminta pemerintah Kota Padang Panjang untuk patenkan Homa lomena frog, tanaman hias asal Padang Panjang. Dalam acara temu teknis pengembangan hortikultura Kota Padang Panjang di Aula Dinas Pangan dan Pertanian pada Selasa 11 Januari 2022 dengan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian Liverdi mengatakan tanaman Homa lomena frog sudah bernilai ekonomi dan bisa diekspor kemana saja. Liverdi meminta pemerintah Kota Padang Panjang segera mematenkan Homa lomena frog agar jangan sampai ada pihak lain yang nantinya akan mematenkan. Sedangkan Wako Fadli berterima kasih kepada pihak Kementan karena telah bekerja sama dengan Dispangtan Padang Panjang yang merupakan salah satu wujud untuk membangkitkan sektor pertanian di Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang TV. Melalui Dinas Sosial PPKB P3A, anggota DPR RI Syirsyam salurkan bantuan makanan bergizi untuk balita stunting di Padang Panjang. Sebanyak 512 paket makanan tambahan balita dari anggota DPR RI Syirsyam dibagikan kepada balita stunting dengan prioritas usia 2 tahun ke bawah di seluruh kelurahan sepadang Panjang. Bantuan diberikan Kepala Dinas Sosial BPKB P3A Osman Binur kepada kader posyandu yang ada di masing-masing kelurahan. Osman mengucapkan terima kasih kepada Syirsyam yang sudah memberikan bantuan dan berharap angka stunting dapat menurun. Berdasarkan data yang didapatkan per Desember 2021, angka stunting di Padang Panjang yaitu sebesar 16,23%. Dengan target pada tahun 2022 ini turun menjadi 16%. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Serentak diluncurkan oleh pemerintah pusat Rabu 12 Januari 2022 untuk pertama kalinya di Padang Panjang. Pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster digelar di Rumah Tahanan Kelas 2B Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Padang Panjang atau Rupajang. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, vaksinasi booster diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebanyak 80 orang, petugas lapas 28 orang, dan keluarga pegawai 20 orang. Wawako Asrul saat meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut menyebutkan Pemko mengapresiasi Rupajang yang telah turut berupaya menjadikan Padang Panjang menjadi salah satu kota yang menggelar launching vaksinasi booster tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Andika Dwi Prasetya, yang juga ikut dalam kegiatan tersebut menyampaikan,
Kegiatan vaksinasi merupakan buah dari sinergisitas jajarannya dengan pemerintah kota dan Polres Padang Panjang. Juga Bapak Sekretaris Jenderal yang memang konsen terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Ya. Tentu warga binaan yang kita ketahui sulit untuk physical distancing atau menerapkan protokol kesehatan itu kan menjadi masyarakat yang rentan, sehingga dengan pelaksanaan vaksin COVID booster ini di lingkungan lapas maupun rutan di Sumatera Barat, ya diharapkan warga binaan bisa aman selamat. Ya Pak Kapolres kita ya, untuk kita melindungi masyarakat kita khususnya yang ada di lingkungan lapas dan rutan, yaitu warga binaan. Rutan dipercaya Pemko sebagai tempat pelaksanaan vaksin booster bagi masyarakat, khususnya di lingkungan rutan. Dikatakannya, WBP menjadi sasaran vaksinasi booster karena sulitnya menerapkan social distancing sehingga menjadi kelompok rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Pertama dulu saya atas nama pemerintah Kota Padang Panjang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lapas Polres Padang Panjang, di mana berupaya supaya Padang Panjang bisa di-launching untuk vaksinasi booster. Rupanya setelah dikonfirmasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi, yang dapat ada 2 di Sumatera Barat, 1 Mentawai, yang kedua Sawalunto. Karena kita di Padang Panjang sudah persiapan, maka dari itu hari ini kita telah launching. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi program Indonesia Teaching Fellowship atau ITF Ruang Guru yang dinilai berdampak terhadap peningkatan kompetensi guru di Padang Panjang. Menjadi kegiatan dengan ruang guru dari Program Indonesia Teaching Fellowship atau ITF Ruang Guru yang berlangsung di tahun 2020 dan 2021 dinilai berdampak terhadap peningkatan kompetensi guru di Padang Panjang. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul saat pertemuan dengan pihak Ruang Guru di ruang VIP Balai Kota pada Kamis 13 Januari 2022. Tampak hadir Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, dan pejabat terkait lainnya. Lebih lanjut, Wawako Asrul mengatakan, Pemko akan menganggarkan kembali program ITF. Sebelumnya, Manager of Government Relation and Project Sustainability Ruang Guru, Fatih Alfali mengatakan, pada program ITF fase 2 tahun 2021, nilai tryout uji kompetensi guru atau TOUKG yang semula 38,3 menjadi 65,6. Hal ini melewati standar UKG nasional 2015 yakni 55. Selain itu, hasil program ITF fase 2 yaitu dapat melahirkan 15 guru berdampak, 3 proposal guru berdampak terbaik, terpilihnya The Best Teacher, Most Improved Teacher, dan The Most Active Teacher. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang TV. Bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Disperindak Provinsi Sumatera Barat, Disperdakop UKM Kota Padang Panjang gelar operasi pasar minyak goreng sederhana yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Operasi pasar minyak goreng sederhana digelar di Parkir Barat Pasar Pusat pada Kamis 13 Januari 2022. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Disperdakop UKM Kota Padang Panjang. Terlampau senang, sampai dagangan di Blok A kami tinggalkan. Lantaran ada minyak murah, situasi keadaan pasar Padang Panjang sekarang ini lagi daya beli merosot, tahu-taunya ada minyak murah, datanglah pengunjung pasar semuanya ke belakang. Minyak goreng yang dipasarkan pada operasi pasar dengan harga Rp14.000 per liter ini langsung diproduksi oleh PT Incasi Raya dengan total lebih kurang sebanyak 7.000 liter. Mengucapkan
Sekretaris Disperdakop UKM Yasmiati Yusban saat meninjau pelaksanaan operasi pasar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu masyarakat Kota Padang Panjang melalui operasi pasar minyak goreng seharga Rp14.000 ini. Banyak masyarakat yang ikut mengantri untuk dapat membeli minyak goreng sederhana ini. Setiap pembeli harus menyediakan uang pas dengan pembelian maksimal sebanyak 2 liter dengan harga Rp28.000. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Kubu Gadang, beautiful as iris, cantik apa adanya. Pujian tersebut datang dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi saat menghadiri diskusi pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang Kamis 13 Januari 2022. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Menghadiri diskusi pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang pada Kamis 13 Januari 2022 di Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, yang didampingi Wakil Wali Kota Asrul dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nofrial. Wagub Audy juga mengatakan keindahan dan suasana sejuk dari Kubu Gadang sudah sangat keren. Ini terbukti dengan Kubu Gadang terpilih menjadi desa wisata terbaik di Sumatera Barat. Wagub Audy meminta peningkatan dalam pengelolaan media sosial dan content creator guna mempromosikan Kubu Gadang dan menjadi daya tarik lebih kepada masyarakat luas. Sementara itu, pengelola Desa Wisata Kubu Gadang Yuli Zazen berterima kasih atas luar biasanya respon dari Wagub Audy yang sangat antusias dengan pariwisata berbasis masyarakat ini. Dikatakannya, diskusi tentang pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang merupakan harapan besar keterlibatan pimpinan daerah, tidak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga masuk ke dalam pengembangan pariwisata. Wagub Audy beserta rombongan juga berkesempatan menyaksikan atraksi Silek Lanyah yang merupakan salah satu daya tarik dan ikon Kubu Gadang. Tadi desa ini udah keren ya, udah bagus. Terbukti jadi desa pariwisata terbaik di Sumatera Barat. Tadi saya bilang yang perlu diperluas ya, ini kan eranya 4.0, era digital ya, perluas adalah reachment-nya ke masyarakat. Saya bilang sampai harus Liza ini pengelola sampai harus kewalahan nolak orang gitu. Nah dari situ makasih akan lebih cepat buat mereka. Kalau untuk atmosfernya, auranya ini udah nyaman banget karena udara mendukung banget di sini. Jadi itu juga salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Kubu Gadang, Padang Panjang. Nah, sekarang tinggal gimana pengelolaan media sosialnya di Kubu Gadang. Dika Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang TV. Demikian sajian informasi Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.